target kan, kita ini punya target kan dalam ibadah, teman-teman sekalian. Bagaimana sekolah ini punya target visi-misi kan. Setiap yayasan, setiap perusahaan pasti punya visi-misi. Kita juga begitu, punya visi-misi, target, goals dalam ibadah. Yang mau khatam 5 kali dalam Ramadan ada? Masya Allah. Jadi pasal itu khairat, kita harus ikut ini. 6 kali khatam bulan suci Ramadan ada? Ada nggak? Masya Allah. 7 kali khatam. Masya Allah. 7 kali khatam di bulan suci Ramadan. Ini ya guru saya. Oke, saya ditanya dulu dari zaman SMA apa hari ini. Ini berapa kali khatam Ramadan? Hari ini saya katakan sih 3 atau di Umi. Kata guru saya, bikin pakot. Umi ini 7 kali khatam bulan suci Ramadan katanya. Hanya saya tak tahu di sini. Rekornya di bulan berapa? Apa kali khatam ada? Rekornya di 7. Oh, Masya Allah. Ini kayaknya belakangan anak tahun nih. Betul kan nih? Iya. 8 kali khatam. Masya Allah. Itu sudah dibuka dengan haid ya teman-teman sekalian. Berarti sehari sudah harus dihitung mau berapa kali berapa juz bacanya. Masya Allah. Ada yang 9 kali? Serius? Masya Allah. 10 kali khatam. Luar biasa. Ini rekor terbanyak. Setiap majelis saya datang nggak ada yang sampai 10. Keren. Kalaupun ada, bawa bapak biasanya. Karena kalau ini motor haid, Masya Allah. Baik, jadi kembali lagi teman-teman sekalian, silakan buat target-target ibadah kita di bulan suci Ramadan. Sambil menghitung kalau misalnya mau berapa kali khatam, berarti satu harinya harus berapa juz. Begitu ya ibu sekalian ya. Kita breakdown supaya terasa lebih ringan, kita cicil sedikit demi sedikit. Jadi bulan suci Ramadan dijuluki juga sebagai syahrul tilawah. Ada lagi yang tahu bulan suci Ramadan dijuluki sebagai syahrul rahmah. Bulannya limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Syahrul maghfirah, bulannya penuh ampunan, Masya Allah. Ada lagi? Syahrul najat, bulan pembebasan dari api neraka. Syahrul tarbiyah, bulannya pendidikan. Apa lagi Bu? Syahrul Eid, bulannya yang berujung dengan hari raya. Banyak julukannya. Ada lagi? Syahrul Jud, bulan kedermawanan. Artinya diperintahkan untuk banyak sedekah di bulan suci Ramadan, sebagaimana Rasul banyak sekali sedekah di bulan suci Ramadan. Syahrul Sabr, bulannya sabar. Bulan puasa itu disuruh sabar. Sabar menahan makan minum, sabar menahan hal-hal yang dibenci oleh Allah, sabar jangan marah-marah. Makanya kata Rasul, kalau ada orang ganggu kita, katakan saya sedang berpuasa. Bulannya sabar. Apalagi Bu? Banyak ya. Syahrullah, betul? Bulannya Allah. Segala sesuatu yang digandengkan dengan Allah pasti mulia. Syahrullah, kitabullah, baitullah, khalilullah. Betul ya Bu? Khalilullah siapa Bu? Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Muhammad SAW. Sebagai awalan, saya akan memberitahu tentang keutamaan Ramadan. Ini sebenarnya semuanya sudah tahu, hanya saja kita ulang kembali. Setelah itu kita fokus kepada Quran. Bulan suci Ramadan, keutamaan yang pertama adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau kita tahu bulan diturunkannya Al-Quran, berarti harus banyak baca Quran, sedikit bicara, sedikit melakukan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bukber di mana-mana yang sekiranya membuat kita terlalu lama dan lalai, itu juga sebaiknya jangan terlalu banyak. Ya, jadi adalah masa kita bersosialisasi ada, tapi jangan terlalu sering, apalagi ditaruh di 10 malam terakhir, tidak usah sibuk dengan kita mempersiapkan 10 malam terakhir nantinya. Nomor 1, keutamaan bulan suci Ramadan, dia adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kedua, keutamaan bulan suci Ramadan, syaitan dibelenggu, pintu-pintu syurga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Kata Rasulullah, apabila Ramadan tiba, pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Artinya kita dimudahkan sekali untuk beramal saleh dan kita dipersulit untuk berbuat maksiat. Apalagi kita tinggal di Indonesia, mayoritas Muslim, 87% Muslim, masjid di mana-mana. Terdengar tuh biasanya tuh tiap tarawih nanti atau kadang-kadang ada tadarus, ya, membuat kita termotivasi untuk berbuat baik. Yang ketiga, terdapat malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi 10 malam terakhir nanti jangan sibuk buat kue, Ibu. Boleh nggak buat kuenya dari sekarang-sekarang? Hampers yang mau dikasih dari sekarang-sekarang. Jadi 10 malam terakhir itu udah sibuk itikaf, udah sibuk baca Quran, hatam Quran, sudah sibuk dengan itu. Bagaimana dengan haid? Tetap bisa qiyamul lail dengan cara banyak beristighfar, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan kalau kita beribadah di malam itu.
Dalam surah apa? Dalam surah Al-Qadar ayat 1 sampai 3 yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairun min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Tahukah kalian malam kemuliaan itu apa? Lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian yang keempat, bulan yang menjadi waktu dikabulkannya doa-doa. Itu keutamaan Ramadan. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan suci Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa pasti dikabulkan. Dan dalam hadits yang lain Rasulullah ingatkan doa-doa yang dikabulkan adalah salah satunya selain pemimpin yang adil, selain orang yang sabar, selain orang yang dizalimi, juga orang yang berpuasa sampai dia buka. Jadi banyak doa di bulan suci Ramadan. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang Al-Qur'an. Bulan Ramadan bulannya Quran. Back to Quran. Saya mau tanya dulu sama ibu-ibu di sini sebelum saya lanjutkan. Kapan terakhir buka Quran, Bu? Tadi pagi. Masya Allah. Barusan? Subuh. Masya Allah. Ada yang kemarin? Ada yang 2 hari lalu? Ada seminggu lalu? Atau jangan-jangan Ramadan tahun lalu? Ada loh. Tapi di sini nggak ada. Di sini semua ibu-ibu yang salihah insya Allah. Yang lihat gadget, kapan terakhir gadget? Barusan ya. Lagi lihat gadget soalnya lagi live katanya. Ya. Pertanyaannya, dalam satu hari banyakkan gadget atau banyakkan Quran, Bu? Banyakkan gadget. Quran. Oh, Masya Allah. Allah tahu mana yang berbohong di antara kita ya, Bu. Ya, Masya Allah. Enggak dong, kata ibunya, kan Quran saya di gadget. Oh ya, benar lupa. Qurannya di gadget, ada juga yang zaman sekarang Qurannya canggih di gadget. Baik teman-teman sekalian, bulan Ramadan adalah bulan Quran. Masya Allah. Quran. Quran itu ya teman-teman sekalian, dia itu menjadi sahabat sejati untuk kita. Quran itu sahabat sejati di dunia dan di akhirat. Nanti saya akan ceritakan bagaimana Quran itu setia bersama dengan kita. Sebelumnya teman-teman sekalian, izinkan saya bercerita tentang Quran. Seperti yang kita tahu, Al-Quran ini pelengkap dari ajaran-ajaran atau penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya. Sebelum Quran ada kitab-kitab lainnya. Apa Bu? Kitab-kitab lainnya? Ada Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaumnya. Ada kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam kepada kaumnya. Ada Nabi Isa alaihissalam diberikan kitab Injil untuk kaumnya. Dan di waktu itu saja. Tapi ada kitab sepanjang zaman untuk seluruh umat manusia dan juga kaum jin pastinya, yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran itu mukjizatnya Rasulullah sepanjang zaman, teman-teman sekalian. Mari kita lihat, kalau nabi-nabi lain punya mukjizat, Rasul punya mukjizat Al-Quran. Nabi lain punya mukjizat yang kita tadi ya, sekaligus misalnya Nabi Ibrahim, mukjizatnya itu bisa tahan dari panasnya api ketika dibakar, itu mukjizat. Nabi Ayub alaihissalam mukjizatnya sembuh dari penyakit kulitnya. Nabi Nuh alaihissalam mukjizatnya bisa buat perahu yang besar. Nabi Musa alaihissalam mukjizatnya tongkatnya bisa berubah jadi ular dan membelah lautan. Nabi Sulaiman mukjizatnya bisa bicara dengan hewan, punya bala tentara dari hewan, jin dan juga manusia. Nabi Isa alaihissalam mukjizatnya bisa bicara sejak bayi, Masya Allah, dan lain-lain. Dan Nabi Muhammad mukjizatnya luar biasa. Apa itu? Al-Quran. Sepanjang zaman Al-Quran itu tidak pernah ketinggalan zaman. Betul ya ibu sekalian ya. Dari zaman dulu sampai nanti Al-Quran hudan linnas, hudan lil muttaqin. Dia menjadi petunjuk bagi setiap manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi anak kita boleh jadi apapun, asalkan sejak awal fondasinya adalah Quran. Anak-anak ibu boleh nggak jadi artis, Bu? Jadi artis yang hafal Quran misalnya boleh nggak? Ada sebagian yang nggak mau jadi artis, oke. Kalau jadi dokter boleh? Dokter yang hafal Quran? Masya Allah. Presiden yang hafal Quran, lawyer yang hafal Quran. Jadi atlet boleh nggak atlet? Atlet yang hafal Quran, Masya Allah. Kalau semuanya 100% di dunia ini profesinya jadi ustazah semua, siapa yang jadi dokter? Siapa yang jadi presidennya? Siapa yang jadi politisinya? Siapa yang jadi yang lain-lainnya? Jadi
Anak-anak kita silahkan dia jadi apapun, asalkan dia tahu siapa dirinya sesungguhnya. Asalkan dia punya Quran di hatinya, di lisannya, di perbuatannya. Asalkan dia tahu bahwa tujuan Allah menciptakan dia adalah wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Ada orang-orang yang tampil di depan, ada orang-orang yang tampil di belakang. Semuanya itu, apapun profesinya, selama dia punya pondasi yang kokoh dengan agamanya, dengan Qurannya, maka dia punya tugas. Dia tahu tugasnya apa. Apa tugas kita dan anak-anak kita? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu sekalian adalah umat manusia yang dilahirkan untuk manusia. Kamu sekalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang mengajak manusia pada kebaikan, mencegah manusia kepada kemungkaran. Itu tugas kita. Kalau memang dari awal kita pondasinya adalah Quran, pondasinya adalah agama, sehingga dia mengerti dia boleh jadi apapun, tapi dia tahu dia adalah umat terbaik yang punya tugas untuk dakwah ilallah. Sebelum saya lanjutkan, saya mau cerita dulu teman-teman sekalian. Perhatikan bagaimana seorang dokter ini menjadi dai untuk saya. Waktu anak saya di NICU baru lahir 2 minggu karena kelainan genetik, kelainan langka, teman-teman sekalian. Waktu itu dokter masih berjuang menemukan anak ini. Kenapa? Karena ototnya lemah, dia tidak menangis, tidak bisa mengenyot, jadi pakai selang anak saya tumbuh. Kemudian perhatikan apa kata dokter. Ibu Oki banyak qiyamul lail dan minta sama Allah agar Allah berikan ilmu kepada kami supaya kami dapat menemukan penyakit anak ibu ini kenapa. Jadi beliau sebagai dai, dokter tapi dai yang mengajak saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak teman-teman sekalian, ya. Jangan kita rasa profesi-profesi yang lain tidak mengajak kita kepada Allah. Profesi-profesi lain banyak mengajak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ketemu sama lawyer gitu ya, lawyer yang saleh. Kata beliau, saya ini jadi lawyer. Kalau saya nggak jadi lawyer, siapa yang bisa bela orang-orang baik ini? Banyak banget orang-orang baik yang perlu dibela, yang nggak punya uang dan sebagainya katanya. Sehingga saya jadi lawyer. Ataupun profesi-profesi lainnya. Bayangkan kalau profesi-profesi itu diisi oleh para penghafal Quran, Masya Allah. Bayangkan kalau negeri kita diisi di jabatan-jabatan strategis oleh para penghafal Quran, para pecinta Quran, akan tercipta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bayangkan kalau artis-artisnya, ya, atau public figure atau orang yang dikenali oleh orang banyak semuanya cinta Quran, Masya Allah, berbondong-bondong orang, jutaan orang mungkin juga akan terinspirasi dan menjadi para pecinta Quran juga. Jadi ibu sekalian, silakan anak kita mau jadi apa saja, asalkan fondasi agamanya kokoh dan kuat sehingga dia tahu tugasnya adalah untuk mewarnai, bukan diwarnai. Mewarnai dengan Islam rahmatan lil alamin, Islam yang santun, yang baik, yang penuh dengan kasih sayang. Seperti itu teman-teman sekalian. Kemudian tadi kita katakan Al-Quran adalah mu'jizat. Kenapa Al-Quran dikatakan mu'jizat? Sehingga kita harus terus akrab dengannya, anak-anak kita harus terus akrab dengannya. Pertama, Al-Quran memiliki keistimewaan dibanding mukjizat-mukjizat yang lainnya. Tadi saya katakan, kalau mukjizat yang lainnya terjadi pada saat itu saja, tapi Al-Quran sepanjang zaman teman-teman sekalian berguna bagi seluruh umat manusia, juga golongan jin. Yang kedua, dengan Al-Quran pada saat itu berhasil memindahkan pusat peradaban dunia, teman-teman sekalian. Yang semula di Yunani, di Mesopotamia, Babilonia, India, Cina. Akhirnya ketika ada Quran, lari pusat peradaban ilmu itu ke Mekah, Madinah, Baghdad, Damaskus, Mesir, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kenapa Al-Quran dikatakan mu'jizat? Al-Quran tidak dapat ditiru oleh manusia manapun. Gak ada yang bisa membuat ayat sebanding dengan Quran yang sudah diciptakan oleh Allah SWT. Quran itu kan kalamullah, firmannya Allah. Coba suruh orang lain buat, gak ada yang bisa teman-teman sekalian, ya. Al-Quran itu tidak bisa ditiru oleh manusia sama sekali. Dan terdapat banyak bukti kebenaran Al-Quran yang ilmuwan kita baru menemukan di zaman-zaman yang sekarang. Seperti penciptaan manusia. Siapa yang sangka ribuan tahun yang lalu sudah dijelaskan tentang penciptaan manusia dalam Al-Quran. Betul ya? Penciptaan alam semesta. Kemudian ada laut, tawar dan asin bisa berpisah dalam lautan, itu kan semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Yang keempat, kenapa Al-Quran disebut mu'jizat? Dia terjaga keasliannya hingga akhir zaman. Siapa yang menjaganya? Ahlul Quran, Ahlullah, orang-orang pilihan. Al-Quran terjaga keasliannya, tidak bisa dirubah-rubah karena ada yang menjaganya. Yaitu siapa? Kita berharap bagian dari keluarga kita, Ahlullah, Ahlul Quran.
Yang namanya keluarga Allah. Yang namanya keluarga pasti dia punya hubungan yang sangat dekat. Makanya dikatakan para penjaga Quran, ahlul Quran, dia adalah keluarga Allah dan orang-orang pilihan. Dan kita mau anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, atau bahkan diri kita bagian dari orang-orang yang menjaga keaslian Al-Quran tersebut. Yang kelima, kenapa Al-Quran disebut mu'jizat? Dia bisa dihafal oleh semuanya. Anak kecil, remaja, orang tua bisa menghafalkan Quran. Walaupun kalau anak kecil menghafalkan Quran seperti menulis di atas batu, hafal ingat. Kalau kita nih Bu, apalagi ibu-ibu yang terus-menerus bertambah umurnya, menghafalkan Quran seperti menulis di atas air. Ya Allah, udah apa lupa lagi ya Allah. Lupa lagi. Nambah satu hilang kemarin, nambah satu hilang lagi yang kemarin. Ya. Tapi nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat dalam kita belajar Al-Quran. Memang sifat Al-Quran begitu. Kenapa? Karena Al-Quran ingin kita terus mengulang-ulangnya. Jadi memang dia punya sifat yang gampang kita lupa. Supaya apa? Supaya kita tetap terus setia bersamanya dan tetap terus seumur hidup mengulang-ulangnya. Jadi orang-orang yang sudah bertekad untuk jadi ahlul Quran, pasti itu menjadi pekerjaannya seumur hidup untuk merajaah atau mengulang-ulang hafalan Quran. Berikutnya mari kita lihat, ini sebagai pengetahuan saja, banyak sekali sahabat-sahabat Nabi yang juga menjadi para penghafal Quran. Yang pertama adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau ini adalah seorang sahabat yang hatinya sangat terikat dengan Quran. Utsman bin Affan ini kaya, Bu, suka sekali bersedekah, tapi beliau juga adalah seorang penghafal Quran. Di masa kekhalifahannya Sayyidina Utsman bin Affan, beliau berhasil menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf dan menyebarkannya ke beberapa kota. Dan akhirnya beliau meninggal dunia pada saat beliau mati syahid, terbunuh pada saat membaca Al-Quran. Maka di sini kita bisa dapat pelajaran, kita ini akhir hidup kita tergantung dari kebiasaan kita. Allah mematikan kita sesuai dengan kebiasaan kita. Orang-orang yang senang sekali dengan Quran, mungkin saja Allah matikan dia ketika dia berinteraksi dengan Quran. Sebagaimana kalau saya tanya anak-anak tahfidz, kalian ini ingin matinya bagaimana? Ingin akhir hidupnya bagaimana? Mereka katakan, saya ingin akhir hidup saya bersama dengan Quran. Kita ini mati dengan apa yang kita cintai, teman-teman sekalian. Orang-orang yang suka sujud, banyak orang meninggal dalam keadaan sujud. Kenapa? Karena hari-harinya sujud. Ada orang yang meninggalnya di masjid. Kenapa? Karena hari-harinya datang ke masjid. Ya, jadi kita lihat Utsman bin Affan, beliau akhir hidupnya bersama dengan Quran. Yang kedua, sahabat Nabi lainnya yang juga penghafal Quran, pencinta Quran adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang menjadi gudangnya ilmu, yang sangat cerdas, sangat pintar. Dan beliau katakan, demi Allah tidak satupun ayat yang diturunkan kecuali aku telah mengetahui tentang apa dan di mana diturunkan. Sesungguhnya Allah telah memberikan kecerdasan hati dan lidah yang fasih. Jadi hikmah dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib belajar Quran tapi juga tadabbur, menghayati. Kadang-kadang kita harus juga baca itu terjemahannya. Ada waktu lagi baca Asbabun Nuzul turunnya seperti apa, tafsirnya. Boleh juga kita baca-baca teman-teman sekalian. Yang ketiga, sahabat Nabi lainnya yang juga penghafal dan pencinta Quran namanya Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Beliau seorang sahabat Ansar yang sangat cerdas, penghafal Quran ya. Beliau adalah sekretarisnya Rasulullah, kepercayaan Rasul untuk menuliskan wahyu. Kemudian ada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, ada Abu Darda, ada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini luar biasa. Beliau punya bentuk kaki yang kecil dibanding dengan teman-teman lainnya, sehingga banyak yang mentertawakan beliau. Kata Rasulullah, kakinya Ibnu Mas'ud apabila dibandingkan dengan gunung Uhud ini lebih besar lagi, lebih berat lagi kakinya Ibnu Mas'ud. Maknanya adalah kalian jangan menertawakan ketika ada orang yang memiliki fisik yang seperti ini. Dia lebih mulia karena Qur'annya. Kata Rasulullah, kata cek. Kata Rasulullah, seseorang dimuliakan dengan Quran dan seseorang direndahkan dengan Al-Quran. Jadi Abdullah bin Mas'ud mungkin teman-teman sekalian punya fisik yang mungkin berbeda, tapi dia mulia. Beliau mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan Rasulullah karena Quran, karena Qurannya yang suaranya sangat indah, Masya Allah. Ada juga Abu Musa al-Asy'ari yang beliau juga seorang pencinta Quran. Ketika mengetahui tentang dahsyatnya Quran ini teman-teman sekalian, mari kita lihat keutamaan orang-orang yang cinta kepada Quran. Yang disebut sebagai ahlul Quran bukan hanya sekedar hafal, tapi dia terus-menerus setia bersama dengan Quran.
Dalam hadis surat Ahmad menjelaskan, sesungguhnya Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasul? Para ahlul Quran. Mereka keluarga Allah dan hamba-hamba pilihan Allah. Jadi kita ibu-ibu semua bersahabat dengan ahlul Quran. Kita jadikan anak-anak kita ahlul Quran. Kita boleh bersahabat dengan siapa saja silahkan, tapi sahabat yang abadi, sahabat yang membawa kita menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah yang ahlul Quran. Kalau sudah punya sahabat ahlul Quran jangan dilepas. Itu sahabat sejati itu teman-teman sekalian. Maka yang disebut sebagai ahlul Quran, kita mau bulan Ramadan jadi titik balik dalam keluarga kita untuk lebih istiqamah dengan Quran. Siapa sih ahlul Quran itu? Keluarga Quran itu siapa? Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran, orang-orang yang berusaha menjalankan sesuai dengan perintah Al-Quran, menjauhi sesuai dengan larangan Al-Quran, gerak-gerik hidupnya Quran sebagai panutan dan sebagainya. Kemudian kita bahas, memangnya keutamaan para pencinta Quran itu apa? Apa keutamaan para pencinta Quran? Kenapa harus anak-anak kita ini menjadi penghafal Quran atau pencinta Quran atau pembaca Quran setiap saat, ahlul Quran? Kenapa? Apa keutamaannya? Pertama, orang yang dekat dengan Quran pasti dia orang berilmu. Pasti. Dalam surah Al-Ankabut ayat ke-49 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul 'ilma wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun." Bahkan Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata yang ada dalam diri orang-orang yang diberi ilmu. Bahkan Al-Quran adalah ayat-ayat yang nyata yang ada di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu. Kalau anak kita, diri kita sudah bersama dengan Quran, pasti yang lainnya jadi mudah. Beberapa minggu yang lalu saya datang ke wisuda di salah satu kampus, dipanggil kan wisudawati terbaik, penghafal Quran terbaik, penghafal hadis terbaik. Orangnya sama Bu, satu orang. Ya. Kemudian dikatakan ya memang begitu. Biasanya anak-anak yang sudah otaknya terasa dengan Quran atau diri kita yang sudah terasa terus dengan Quran pasti pintar. Ilmu lainnya terasa lebih mudah, teman-teman sekalian.